teman-teman? Apa kabarnya calon pengusaha? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang senang bisa membaca Al-Quran. Oh iya, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Raise your hand please. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, apa yang kita pelajari hari ini diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan belajar tentang senang bisa membaca Al-Qur'an. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang surah-surah pendek. Surah-surah pendek dalam Al-Quran kita kenal dengan sebutan juz amma, yang merupakan juz terakhir dalam Al-Quran, yaitu juz 30. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan termaksud surah Makkiyah. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat yang ke-7 yang artinya barang-barang yang berguna. Kata yukazibu dalam surah Al-Ma'un berarti mendustakan. Nah, sekarang kita akan melafalkan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, itu tadi lafal surah Al-Ma'un. Sekarang kita akan belajar tentang surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Melafalkan surah Al-Fil harus belajar sesuai dengan makhrajnya huruf. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melafalkan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil faj'alahum ka'asfil ma'kul. Baik, itu tadi lafal surah Al-Fil. Dan surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat. Sekarang kita akan belajar tentang surah Al-Qadar. Teman-teman tahu tidak surah Al-Qadar itu surah yang keberapa di dalam Al-Quran? Surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Nama Al-Qadar diambil dari ayat pertama surah Al-Qadar yang menjelaskan tentang adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Surah ini termaksud surah Makkiyah. Nah, teman-teman, bagaimana bunyi surah Al-Qadar? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri min alfi syahril tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biiznihi rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, teman-teman, itulah tadi lafal dari surah Al-Qadar. Sekarang kita ke izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qamariyah adalah setiap huruf al yang bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah terdiri dari 14, yaitu ya, hamzah, ha, waw, ma, ka, kaf, fa, ko, ko, ha, ja, ba. Nah,
Contoh dari penyebutan huruf Qamariyah yang bertemu dengan al yaitu al-maun, al-miskin, al-fil, al-as, al-fajar, al-qadar, al-makkiyah. Sekarang idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah adalah huruf al yang bertemu dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah terdiri dari 14 yaitu huruf na, la, so, do, sa, sya, do, ro, za, da, sa, ta, zo, to. Contoh dari penyebutan idgham syamsiyah yaitu al-shalihati, ar-rahim, at-tawwabun. Nah, teman-teman. Nah, sekarang kita akan ke surah Al-Asr. Nah, teman-teman, coba perhatikan surah Al-Asr berikut ini. Surah Al-Asr artinya adalah waktu, masa atau waktu. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr ini diturunkan di kota Mekah dan surah Al-Asr, sehingga surah Al-Asr ini disebut surah Makkiyah. Arti dari surah Al-Asr ayat pertama yaitu demi masa atau demi waktu. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya mentaati kesabaran. Nah, jadi makna dari surah Al-Asr ayat pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan waktu, karena waktu yang sangat penting. Waktu akan terus berjalan, maju dan tidak bisa dikembalikan. Coba teman-teman perhatikan, matahari tenggelam itu terjadi setiap hari. Tapi hari ini bukanlah hari kemarin dan hari esok bukanlah hari ini. Umur dan kesempatan kita akan hilang bersama waktu. Nah, kemudian di ayat kedua Allah menjelaskan bahwa manusia benar-benar rugi karena sesungguhnya kewajiban kita di dunia itu lebih besar, lebih banyak dari waktu yang diberikan. Dan di ayat ketiga ini Allah menjelaskan orang-orang yang tidak akan merugi. Yang pertama itu orang-orang yang tidak akan merugi itu seperti orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang nasihat menasehati dalam kebenaran, orang yang nasihat menasehati dalam kesabaran. Nah, teman-teman, untuk itu kita bisa mengambil pesan dari surah Al-Asr bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, pesannya adalah kita harus menggunakan waktu untuk kebaikan. Teman-teman tentu bisa menyebutkan amal baik untuk mengisi waktu selama hidup. Di antaranya yaitu beramal soleh, menasehati agar orang lain berbuat baik, menasehati agar orang lain berbuat sabar. Terkait dengan waktu, kita juga harus disiplin dalam menggunakan waktu untuk kebaikan. Nah, teman-teman, kita akan belajar lagi tentang disiplin Nabi Lut. Sebelum Bunda menjelaskan, teman-teman perhatikan video berikut ini ya. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Allah mengangkatnya menjadi nabi bagi kaum Sadum atau Sodom.
Nabi Lut pandai bercocok tanam dan beternak. Ia hidup dalam kecukupan. Tugas Nabi Lut sangat berat. Kaum Sadum sangat suka berbuat dosa seperti berjudi, berkelahi, menganiaya, dan merampok. Bahkan istri Nabi Lut termasuk dalam golongan tersebut. Dosa terbesar yang dilakukan oleh kaum Sadum adalah pernikahan antar sesama laki-laki. Hal ini belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Nabi Lut berusaha memperingatkan kaumnya bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram. Hukuman dari Allah sangat pedih bagi siapapun yang melakukannya. Kaum Sadum tidak percaya jika Nabi Lut adalah utusan Allah. Siang dan malam, Nabi Lut berdoa agar Allah memberinya petunjuk untuk menyadarkan kaumnya. Allah mengutus 3 malaikat untuk menemui Nabi Lut. Para malaikat itu menyamar menjadi pemuda yang rupawan. Istri Nabi Lut memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan fitnah bahwa Nabi Lut sesungguhnya juga menyukai sesama laki-laki. Salah satu tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah utusan Allah. Mereka datang untuk menyelamatkan Nabi Lut dari hukuman Allah yang akan menimpa kaum Sadum. Nabi Lut diminta untuk meninggalkan kota sebelum subuh tiba, karena pada saat itulah hukuman dari Allah akan datang. Nabi Lut dan pengikutnya segera bergegas pergi. Hanya istri Nabi Lut saja yang masih terlihat ragu, sehingga ia tertinggal dari rombongan Nabi Lut. Kota Sadum hancur dilalap api dan dihujani batu-batu besar. Istri Nabi Lut ikut terbakar bersama kaum Sadum lainnya yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi teman-teman sudah menyaksikan video dari kisah Nabi Lut. Nah, di sini Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Sadum atau Sodom yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bangsa yang bergelimbangan dengan kejahatan, perampokan dan pembunuhan. Penduduk negeri Sadum menganiaya sesama manusia dan gemar bermaksiat. Nah, jika diberi nasihat dan diperingati akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menjawab, dan datangkanlah siksaan Allah itu. Hai Lut, sekiranya engkau orang yang benar. Nah, di sini Nabi Lut alaihissalam, setelah mendengar ejekan dari mereka, Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran, Qala Rabbi surni alal qaumil mufsidin, yang artinya, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpahkan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Surah Al-Ankabut ayat 29 dan 30. Dan doa Nabi Lut alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus beberapa malaikat untuk menurunkan azab terhadap kaum Nabi Lut alaihissalam.
Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Teman-teman nanti dikerjakan tugas dari Bunda. Nanti dikirim ke Bunda gurunya ya. Baik, Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.